Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Semuanya sehat? Semuanya bersemangat hari ini? Oke, sebelum kita bersama-sama beraktivitas, kita akan kembali bersama belajar firman Tuhan di Habatus. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Silahkan nanti anak-anak untuk membaca ayat-ayat ini di Alkitabnya masing-masing ya. Ibu Rifka akan membacakan ayat 1, ayat 5, dan ayat yang ke-6 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ayat yang ke-5 dan 6. Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Nah, dari renungan-renungan Habatus sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa melindungi anak-anaknya yang patuh kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang mengikuti akan perintah-perintah dari Tuhan. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya sekali waktu kita yang melakukan kesalahan ya kepada orang lain, kepada seseorang? Nah, apakah Tuhan akan mengizinkan kita atau memperbolehkan kita untuk melakukan kesalahan itu? Enggak ya, tentunya tidak. Namanya kesalahan ya tetap kesalahan meskipun kita anak-anak Tuhan yang katanya taat kepada Tuhan. Nah, suatu ketika ya, tadi firman Tuhan sudah kita baca bersama-sama, terjadi kelaparan melanda bangsa Israel pada waktu itu selama 3 tahun. Waduh, selama 3 tahun mereka kesusahan untuk memperoleh makanan ya, dan akhirnya Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, dan saat itu Tuhan berfirman bahwa hal itu terjadi karena Saul telah membunuh orang-orang Gibeon. Padahal sebelumnya Saul sudah mengadakan perjanjian dengan mereka bahwa Saul tidak akan membunuh mereka, mereka akan hidup bersama-sama. Tapi karena kepentingan Saul untuk bangsanya ya, supaya orang-orang Gibeon tidak tinggal bersama-sama mereka, maka waktu itu Saul mengingkari janji. Saul membunuh orang-orang Gibeon. Nah, di mata Tuhan ini adalah kesalahan ya, yang namanya kesalahan tetap kesalahan, melanggar janji yang sudah mereka sepakati sebelumnya, yang sudah mereka bicarakan sebelumnya. Nah, dan sebagai hukumannya orang-orang Gibeon ini tadi di ayat yang ke-6 tadi ya, meminta agar 7 keturunan dari keturunan Saul yang laki-laki digantung di hadapan Tuhan ya. Nah, pada zaman itu kalau mengingkari satu perjanjian maka harus dibayar dengan nyawa ya, harus dibayar dengan nyawa kalau sampai mengingkari satu perjanjian. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu tidak pernah membenarkan adanya satu kejahatan. Yang namanya kejahatan tetaplah kejahatan, yang namanya kesalahan ya tetap kesalahan. Supaya apa? Supaya ya kita berhati-hati dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu hal. Dan Tuhan tidak senang kalau umatnya menganggap remeh tentang perjanjian ya, perjanjian yang dilakukan dengan bersumpah kepada Tuhan. Tuhan tidak mau, tidak senang dengan kita mengucapkan sumpah dengan sembarangan. Itu adalah meremehkan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali bersumpah ya demi nama Tuhan, itu tidak boleh ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita juga menabur kebaikan dalam kehidupan kita,
supaya orang lain itu akan mengenang, orang lain itu akan mengingat kebaikan-kebaikan kita, bukan kejahatan kita, bukan kejelekan kita, kenakalan kita, tapi yang diingat oleh orang lain itu, oh iya dia anak yang pandai, oh iya dia anak yang nurut, oh iya dia anak yang rajin melayani, oh iya dia anak yang suka menolong orang lain, dan masih banyak sekali. Tidak seperti Saul tadi ya, dikenangnya dia melakukan kejahatan, dia melakukan kebencian, yaitu menaburkan kebencian kepada orang Gibeon, dan akhirnya hasilnya apa? Dia membunuh banyak orang Gibeon. Nah, anak-anak, kita belajar bersama-sama ketika ketika yang melakukan kesalahan kepada seseorang, kepada teman, kepada guru, kepada papa, kepada mama, kepada kakak, adik, atau kepada siapapun, segeralah untuk meminta maaf. Ya, segera meminta maaf. Terus ketika mungkin orang lain menyakiti kita, orang lain bermasalah kepada kita, nah segera lepaskan, ya, lepaskan pengampunan buat mereka. Jangan disimpan, ya, disimpan, aku benci kepada dia, dan ditanam benih kebencian itu, ditanam lama-lama, ya tambah benci, tambah sakit hati, dan kita ya menjadi anak-anak Tuhan yang akhirnya tidak menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tapi kita belajar ketika bersalah, segera mengakui kesalahan. Ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, kita segera untuk membuka pintu maaf, pintu pengampunan bagi mereka. Nah, kalau ada benih padi ditanam, itu akan menghasilkan biji-biji padi yang banyak sekali. Kalau kita menaburkan benih kebencian dalam hati kita, dalam kehidupan kita, nah nanti lama-lama juga akan bertumbuh, dan akhirnya kejahatan yang dilakukan. Tapi ketika kita menaburkan benih kasih ditaburkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka ya bagaimanapun keadaan kita akan tetap mengasihi sesama kita. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita tabur kebaikan, tabur hal-hal yang positif, hal-hal yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menaburkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menjadi berkat untuk sesama kami, sehingga kami semakin diberkati oleh Tuhan, dan kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.